Mari kita sejenak memutar waktu dan menjelajahi kepulauan Nusantara. Bayangkan, kita sedang duduk di sebuah mesin waktu, melihat rekaman alam Indonesia yang bergerak cepat dari tahun 1920-an hingga hari ini. Berikut adalah kisah tentang perubahan wajah Indonesia dalam 1 abad terakhir. Sebuah cerita tentang kehilangan, kelahiran, dan keajaiban. Bab 1. Mahkota es yang meleleh di tropis. Kisah kita bermula di puncak tertinggi Papua. Tahukah Anda bahwa 100 tahun yang lalu, Indonesia memiliki topi putih yang sangat megah? Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1936, ketika ekspedisi Culloden dilakukan, gletser di puncak Jaya Kakstens Pyramid masih sangat luas, menutupi area sekitar 13 km persegi. Bayangkan, hamparan es abadi yang berkilauan tepat di garis khatulistiwa. Itu adalah anomali alam yang memukau dunia. Namun, rekaman waktu bergerak cepat. Pemanasan global menggerogoti mahkota ini. Luas es tersebut menyusut drastis hingga kurang dari hari ini. Para ilmuwan memperkirakan 0,5 km persegi. Kisah ini adalah peringatan sunyi, sebuah perubahan drastis yang terjadi hanya dalam rentang 1 umur manusia. Salju abadi Indonesia sedang menghitung hari menuju kepunahan. Bab 2. Lahirnya sang anak dari dalam laut. Sementara es di timur menghilang, di selat antara Jawa dan Sumatera, sesuatu sedang dilahirkan. Setelah letusan dahsyat Krakatau Purba pada 1883 yang melenyapkan pulau itu, laut menjadi tenang selama beberapa dekade. Namun, di bawah permukaan, magma terus bekerja. Tepat dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, tepatnya sekitar tahun 1927, para nelayan dan ahli geologi menyaksikan fenomena luar biasa. Anak Krakatau muncul menembus permukaan laut. Ia tumbuh dengan cepat. Dari sekadar gundukan pasir vulkanik yang timbul tenggelam, ia menjadi gunung yang kokoh dan tinggi. Bahkan sempat longsor kembali pada 2018 yang menyebabkan tsunami. Ini adalah bukti nyata bahwa peta geologi Indonesia tidak pernah statis. Ia hidup, bernapas, dan terus tumbuh. Bab 3. Kembalinya dinosaurus yang hilang. Pada tahun 1998, sebuah cerita mengejutkan datang dari pasar ikan di Manado, Sulawesi Utara. Selama jutaan tahun, dunia mengira ikan purba, coelacanth, ikan raja laut, sudah punah bersama dinosaurus. Fosilnya bertebaran, tapi tak ada yang menyangka ia masih bernapas. Tiba-tiba, dalam 100 tahun terakhir ini, alam Indonesia mengungkapkan rahasianya. Mark Erdman, seorang ahli biologi, melihat ikan aneh di gerobak dorong pasar ikan. Ternyata itu adalah Latimeria menadoensis, spesies coelacanth Indonesia. Penemuan ini mengguncang dunia sains. Ternyata laut dalam Sulawesi telah menjadi kapsul waktu yang menjaga spesies purba ini tetap hidup diam-diam selama jutaan tahun. Bab 4. Wajah hutan yang berubah warna. Jika kita melihat Kalimantan dan Sumatera dari satelit pada tahun 1920-an, kita akan melihat hamparan karpet hijau tua yang sangat padat hutan hujan tropis primer yang nyaris tak tersentuh. Namun, narasi 100 tahun terakhir juga menyimpan bab yang kelam, memasuki era 1980-an hingga 2000-an. Warna hijau tua itu mulai berlubang dan berubah menjadi pola kotak-kotak perkebunan monokultur, seperti sawit dan area pertambangan. Faktanya, Indonesia mengalami salah satu laju perubahan tutupan lahan tercepat di dunia dalam abad ini. Namun, di dekade terakhir, muncul pula babak baru. Restorasi, kesadaran untuk menanam kembali dan menjaga hutan gambut mulai tumbuh, menjadi pertarungan sengit antara ekonomi dan ekologi yang masih berlangsung hingga detik ini. Kisah 100 tahun alam Indonesia mengajarkan kita satu hal, ketidakkekalan.